Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis, salam IPA ya. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Nah, kira-kira akan belajar IPA terkait dengan materi apa ya? Coba perhatikan di sini. Wah, lautan seger sekali ya. Ini ada orang-orang yang sedang main selancar ya atau surfing. Coba perhatikan di sini ada Gunung Bromo ya. Nah, apabila di sini adalah gunungnya meletus, kemudian di sini adalah video terkait dengan banjir bandang. Wow, bahaya sekali ya. Kemudian di sini ada wah, tsunami ya yang sampai itu bahaya sekali. Kemudian di sini ada angin topan. Kira-kira terkait dengan materi apa ya? Baik, hari ini terkait dengan materi mitigasi bencana alam, terutama ya kita belum bisa bertemu di tatap muka karena adanya wabah ya, bencana. Ya, corona salah satu menjadi bencana alam ya di seluruh dunia, itu virus corona. Ya, semoga kita berdoa semoga cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi ke sekolah. Baik, hal ini terkait dengan bencana alam. Apa itu bencana alam? Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, bencana alam merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, bisa juga oleh manusia atau oleh keduanya, yang mengakibatkan korban manusia bisa berharta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kemudian penyebab bencana alam secara umum itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor manusia dan alam. Faktor manusia sendiri, nah itu bencananya berupa banjir. Banjir ini disebabkan oleh manusia karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan yang secara liar, kemudian membangun pemukiman di daerah resapan yang resapan air ya. Kemudian tanah longsor dari manusia dia gimana? Pembakaran hutan, penebangan hutan secara ilegal ya, penambangan juga kan. Nah, kemudian adanya abrasi, bencana alam itu akibat adanya penambangan. Wah, bahaya sekali ya. Kemudian kalau yang dari faktor alam, pertama adalah bencana tsunami. Ya, penyebabnya jelas karena ada gempa bumi di dasar laut atau ya tektonik ya. Kemudian banjir di sini adalah karena faktor hujan dari alam yang deras, kemudian kekeringan karena ya musim ya tidak bisa dipungkiri. Kemudian tanah longsor itu dari alam adalah rusaknya hutan sebagai penyangga. Kalau gunung meletus jelas ya karena endapan magma yang berada di dalam perut bumi didorong oleh gas yang bertekan tinggi. Bisa tektonik ya. Kebakaran terjadi gesekan antar batang pohon yang kering ya. Misalnya setelah itu adanya panas matahari. Kemudian abrasi itu karena bisa jadi angin bertiup di atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis pantainya terkikis ya sehingga ya terjadilah abrasi. Itu faktor-faktornya. Kemudian mitigasi bencana alam. Yaitu apa? Pengertian dari mitigasi bencana yaitu upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam. Singkatnya adalah tindakan sebelum terjadi bencana, itu pengertian singkat dari mitigasi bencana. Dalam menghitung risiko bencana harus mengetahui bahaya atau hazard, kerentanan atau vulnerability and kapasitas atau capacity. Ada jenis mitigasi ya, ada dua jenis. Yang pertama secara struktural, berarti yaitu melalui apa? Pembuatan bangunan fisik dengan pendekatan teknologi, sama juga struktur ya. Contohnya pembuatan kanal pencegah banjir atau pendeteksi gempa atau tsunami kan ada ya sekarang ya. Nah, itu secara struktural. Kalau yang non struktural ya contohnya apa? Pembuatan kebijakan undang-undang, pembuatan tata kelola yang lebih baik, misalnya dilarang membangun hotel di tempat yang resapan airnya. Nah, misalnya gitu ya. Harus ada aturan yang ketat. Kemudian langkah-langkah dalam mitigasi bencana alam ya. Misalnya kita pertama di sini ada bencana apa? Wah, ada bule yang asik main saat banjir selancar ya. Padahal sedang banjir. Di sini caranya bagaimana?
yaitu mitigasi dengan pengawasan lahan, kemudian desain bangunannya harus kokoh juga, harus tingkat bisa ya, drainasenya ya, resapan airnya harus diperhatikan, kemudian waspada adanya penggundulan hutan dan pembuangan sampah jelas ya salah satu faktor yang terbesar ya. Nah itu kemudian ada juga penyuluhan seputar banjir ya kepada masyarakat, ini loh nggak boleh membuang sampah di kali kemudian sembarangan ya, itu harus diadakan penyuluhan. Ini adalah bencana longsor, perhatikan di sini video. Wah, ini ya longsor bisa mengakibatkan rumahnya tergusur, kemudian bencana bisa manusia ya juga korban bisa ya. Nah, solusinya mitigasinya adalah membuat permukiman dan fasilitas umum sekitar rawan bencana. Kemudian adanya relokasi tempat ya, misalnya dipindah yang lebih jauh. Pembangunan pondasinya yang jelas harus kokoh. Kemudian tingkat keterjalan lereng atau tebing yang dikurangi. Itu adalah longsor. Kemudian ada bencana apa lagi? Coba perhatikan. Wow, gunung meletus ya, letusan gunung berapi. Mitigasinya bagaimana? Ya jelas hindari aliran lava. Kemudian struktur bangunnya tahan api dan beban ya, kalau bisa dibuat yang wow gitu ya. Kemudian membuat titik pengungsian ya, jelas yuk harus ada titik-titiknya. Ini loh jalurnya kalau terjadi letusan lewat jalur seperti ini. Kemudian jelas sosialisasi kepada masyarakat. Ini loh, misalnya ada bencana, kalian harus misalnya ada tingkat waspada atau udah gawat, berarti harus segera mengungsi. Nah, ini apa? Wow, detek ya, epicentrum dan lainnya itu terkait dengan bencana gempa bumi. Gimana caranya? Ya, bisa kalian membangun konstruksi tahan gempa ya, misalnya ya. Harus jelas. Kemudian fasilitas umum standar kualitasnya yang tinggi, pembangunannya itu misalnya dari bahan strukturnya harus jelas. Kemudian penempatan pemukiman yang daerah rawan bencana ya harus dipindah, kalau bisa itu jelas titik misalnya itu ya. Nah di sini apa? Wow, tsunami. Dulu pernah yang terbesar adalah di daerah Aceh tahun 2005 ya. 2004. Mitigasi tsunami dengan cara gimana? Nah ini dulu Aceh 2004 ya. Jelas harus waspada dan siap siaga, namanya ya dekat pantai ya. Alat peringatan tsunami ya, harusnya ada sirene yang sekarang sudah mulai diadakan oleh pemerintah. Kemudian tembok penahan tsunami bisa misalnya pantai-pantai sekarang karena pemecah ombak banyak ya. Nah, penanam mangrove itu juga sudah banyak. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat. Ini loh jalur titik evakuasi yang kita harus segera. Nah, kemudian ini ada api terkait dengan kebakaran. Gimana caranya? Ya, peningkatan penegak hukum jelas ya. Gak boleh menebang sembarangan, harus jelas ya. Membentuk pasukan pemadam kebakaran atau ya damkar ya. Reboisasi jelas, harus penanaman pohon kembali dan sosialisasi dan penanganan kebakaran yang jelas. Tim SAR juga harus siap siaga ya, harus tahu nomor teleponnya. Kemudian di sini adalah ya ini juga bencana ya, jelas kekeringan ya, musim kemarau. Gimana ya pengelolaan air secara bijaksana ya, gak boleh boros, reboisasi atau penanaman kembali, memperbaiki daerah yang tandus, kemudian sosialisasi pendidikan dan kepelihatan terhadap kekeringan ya. Misalnya gimana solusinya tanah yang tandus. Wow, ada angin, yaitu terkait dengan angin puting beliung. Gimana caranya? Ya, struktur bangunnya harus keras jelas ya saat pondasinya. Lokasi penempatannya bangunan pada daerah yang terlindung ya agar terhindar dari angin puting beliung. Kemudian jelas penghijauan dan ya sosialisasi. Kemudian di sini ada bencana apa? Corona. Ya, COVID-19 yang sedang merajalela. Ya, di sini solusinya gimana? Harus menyiapkan gugus penanganan, sudah ada ya Satgas Covid. Ya, kemudian penyuluhan dan sosialisasi harus 3M, 5M sekarang kan ya, harus pakai masker dan lainnya. Mengupayakan tindak penanganan SDM profesional, kesehatan jelas ya. Ada sekarang bisa vaksin ya. Ya, harus kerjasama, nggak boleh sekarang PPKM atau nggak boleh kemana lockdown ya, harus taat pemerintah gitu ya. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat jaga kesehatannya. Kita berdoa semoga bisa bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.